Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gubuk di tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang Kota Bekasi terbakar. Puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal. Lahan seluas 20 hektar di Majalengka ludes dilalap api. Manfaatkan hari libur kemerdekaan, wisata air Citumang Pangandaran ramai dipadati warga dari berbagai kota. Kebakaran melanda lahan gambut seluas 20 hektar di Majalengka pada Sabtu siang. 2 hari sebelumnya, lahan di kaki Gunung Karembi Sumedang juga terbakar sejak siang hingga malam hari. Lahan gambut milik warga di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Majalengka terbakar pada Sabtu siang. Api cepat meluas karena banyaknya rumput dan ranting yang kering ditambah lagi tiupan angin yang kencang. Puluhan warga dan 2 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api agar tak mendekati pemukiman warga. Dibutuhkan waktu 6 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan lahan gambut seluas 20 hektar. Petugas mengimbau warga untuk tidak menggunakan api untuk membuka lahan. Untuk sementara yang ke pemukiman warga setelah kita relokasi dan alhamdulillah telah padam dan merembet ke daerah sini. Luasan untuk terbakar lahan ini sekitar 20 hektar. Antisipasi Pak untuk kedepannya Pak supaya tidak terjadi lagi kebakaran? Antisipasi untuk penanganan kebakaran terutama untuk warga sekitar yang ingin membakar lahannya agar tidak ditinggalkan begitu. Kebakaran lahan juga melanda kaki Gunung Karembi, Blok Marga Laksana, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang pada Kamis lalu. Api pertama kali terlihat pada pukul 12 siang di Blok Mekar Rahayu. Namun api terus meluas hingga 8 jam kemudian. Kebakaran sampai ke Blok Marga Laksana pada pukul 8 malam. Karena unit pemadam kebakaran sulitnya menjangkau lokasi, petugas menggunakan metode sekat jalur api agar kebakaran tak meluas. Sementara untuk penyebab kebakaran belum diketahui. Tapi di sini siaga TNI, Polri, BPBD, semua kita sudah dengan warga masyarakat bahu-membahu. Karena api cukup besar dan lokasinya yang sangat terjal, kita tidak mungkin untuk memadamkan. Jadi kita mungkin akan membuat sekat bakar untuk mengisolir jangan sampai api maju atau maju ke tempat lain. BPBD dan kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Sumedang. Menghindari kebakaran lahan di musim kemarau dan El Nino, warga Kelurahan Nagri Tengah Purwakarta menggelar bersih-bersih di lingkungan. Selain membuang sampah, warga juga memangkas pohon dan daun kering di sekitar pemukiman. Dengan bergotong royong, warga Kelurahan Nagri Tengah Purwakarta membersihkan sampah hingga pohon yang sudah mengering. Aksi ini untuk mencegah kebakaran yang kerap terjadi di musim kemarau. Selain membersihkan lingkungan, warga juga dihimbau untuk tidak membakar sampah sembarang serta membuang puntung rokok di area ilalang. Program kami adalah salsi dan jumsi. Kalau salsi dilaksanakan pada hari Selasa, salsi dan jumsi dilaksanakan hari Jumat bersih. Untuk himbauan kami sebagai kepala kelurahan untuk tetap mewaspadai kebakaran atau membuang puntung sembarangan. Musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino memicu kebakaran lahan yang semakin besar. Dari catatan Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta, potensi kebakaran lahan terjadi di area dengan populasi paling tinggi. Di tahun 2023 saja, ini saya membaca yang terbanyak itu di Kecamatan Purwakarta. Tadi saya sampaikan karena di Kecamatan Purwakarta itu memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Kemudian yang kedua di Kecamatan Pleret. Ini juga sama merupakan populasi terbanyak kedua di wilayah Kabupaten Purwakarta. Catatan grafik potensi kebakaran tahun ini tersebar di 2 wilayah di Kecamatan Pleret dan 1 wilayah di Kecamatan Bungursari. Syamsun Rosyam melaporkan dari Purwakarta.
Piala Dunia Basket FIBA World Cup tahun 2023 akan digelar akhir pekan ini. Promosi dan ajang internasional basket dunia itu berlangsung di lapangan Saparua, Kota Bandung. Menteri BUMN Erick Thohir mempromosikan kejuaraan dunia basket FIBA World Cup di Kota Bandung pada Sabtu lalu. Ia hadir karena jabatannya sebagai anggota Dewan Pusat Federasi Bola Basket Dunia FIBA. Sesuai rencana, FIBA World Cup 2023 akan berlangsung pada 25 Agustus mendatang. Tahun ini Indonesia, Filipina, dan Jepang menjadi tuan rumah gelaran kejuaraan basket internasional itu. Meski tim basket Indonesia tak lolos ke kejuaraan dunia, Indonesia menyatakan telah siap menjadi tuan rumah. Apalagi kini Indonesia memiliki arena pertandingan basket representatif di Senayan, Jakarta dengan kapasitas 18.000 penonton. Bagaimana kita juga bisa belajar sama mereka supaya bola basket kita bagus. Ya, apalagi tim bola basket kita juga kemarin juara di SEA Games dapat emas. Udah putra dapat. Tim Indonesia kemarin kan kebetulan tidak lolos. Ya, tetapi kemarin di pertandingan kualifikasi Olimpiade lumayan bisa ngalahin Kazakhstan dan Syria yang selama ini nggak pernah menang. Ya, memang putrinya lebih terlihat maju. Putranya kembali harus bertarung lagi. Nah, ini kita dukung. Memanfaatkan libur kemerdekaan, warga memadati tempat wisata air Sungai Citumang, Pangandaran. Tak sedikit dari mereka sudah datang berulang kali karena rindu dengan suasana tempat wisata yang asri. Libur peringatan Hari Kemerdekaan dimanfaatkan warga untuk berlibur dengan keluarga. Seperti di objek wisata air Citumang, Pangandaran. Banyak wisatawan yang mayoritas keluarga ini datang untuk menikmati keindahan wisata air ini. Wisatawan yang datang didominasi dari luar kota seperti Bandung dan Jakarta. Alasan mereka karena air yang jernih dan menyegarkan. Bahkan mereka rela datang berulang kali ke Citumang. Ada bosannya? Nggak ada bosannya? Ya, Emang udah berapa kali? Udah 3 kali sama ini. Oh, 3 kali. Ya, abis ini ke Pangandaran. Oh gitu. Kenapa? Menariknya apa di? Menariknya ya seru aja main di aliran sungai. Airnya gimana saat ini? Airnya lagi surut. Nah, body rafting atau menyusuri sungai dengan bantalan badan ini jadi atraksi unggulan di Sungai Citumang. Apalagi ditambah air sungai yang jernih-jernihnya buat pengunjung terhibur. Selain body rafting, pengunjung juga bisa mencoba terapi ikan. Biasanya, usai berkunjung di Citumang, warga akan melanjutkan liburannya ke lokasi pantai yang ada di Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.